Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002-0950-1036 dari kelas PTIKC. Kali ini saya akan membahas tentang logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Bahasan yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi Al-Khwarizm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Lambat laun, kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. B. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Satu, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. 2. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses agar dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dapat dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. 3. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini, terdapat puluhan bahasa pemrogram yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya. Di antaranya adalah perhatikan tabel berikut ini. Empat, belajar memprogram. A. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram berarti belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. C. Belajar memprogram bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. D. Belajar memprogram titik berat, desainer program. 5. Belajar bahasa pemrograman. A. Belajar bahasa
Pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. B. Belajar bahasa pemrograman titik berat, coder. 6. Produk yang dihasilkan pemrogram. A. Program dengan rancangan yang baik, metodologis, dan sistematis. B. Dapat dieksekusi oleh mesin. C. Berfungsi dengan benar. D. Sanggup melayani segala kemungkinan masukan. E. Disertai dokumentasi. C. Algoritma. A. Kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1. B. Menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan benar, baik dan direncanakan. Contoh, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makanan malam. Luas ruang lingkupnya. B. Karena ruang lingkup luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan. Initial state dan final state. C. Initial state atau keadaan awal. T0 kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. D. Final state atau keadaan akhir. T1 kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak dan kantong kertasnya harus dikembalikan ke rak lagi. C. Kejadian. Urut-urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. D. Efek kumulatif. Dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. E. Penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. D. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. Demikian juga halnya dengan komputer. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Setiap instruksi dalam bahasa mesin menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek neto yang sama pada setiap komputer. E. Pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 2. Metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Pada pemrograman prosedural, program diberikan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan atau sequence instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya pencabangan kondisional. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau prosedural. Paradigma pemrograman seperti ini dinamakan pemrograman prosedural. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural, karena itu merupakan dinamakan juga bahasa prosedural. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat, mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. 1. Notasi 1. Untaian kalimat deskriptif. Contoh masalah menghitung luas segi 4 dan algoritmanya sebagai berikut. Notasi 2. Pseudocode. Contoh masalah menghitung luas segi 4 dan notasi algoritmanya sebagai berikut. Tiga.
diagram alir atau flowchart. Contoh masalah menghitung luas segi 4 dan contoh penulisan notasi algoritmanya adalah sebagai berikut. F. Aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti. Karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, kamus, dan algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut dituliskan di antara tanda kurung kurawa. Contoh sebagai berikut. Notasi algoritmis yang dituliskan di antara tanda ini tidak akan dieksekusi oleh program. 1. Judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Contohnya sebagai berikut. Dua, kamus. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama type, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Contohnya sebagai berikut. Tiga, algoritma. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input-output, assignment, 2. Sequence atau runtutan, 3. Analisa kasus, 4. Perulangan. Setiap langkah algoritma dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.